got so motherfuckers in design all right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old thoughts in the block. Halo, perkenalkan nama saya Indi Nayola. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 2. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Di sini ada page layout, adalah proses atau tata letak desain halaman pada dokumen, cetak atau digital seperti buku, majalah, brosur, situs web, dan sebagainya. Lalu ada bullet, adalah simbol yang digunakan dalam penulisan untuk menandai item atau poin dalam daftar. Lalu ketiga, ada insert, yaitu mengacu pada tindakan memasukkan atau menambahkan sesuatu ke dalam dokumen atau lokasi tertentu. Selanjutnya di sini ada fungsi page layout, yaitu untuk mengatur elemen-elemen visual, teks, gambar, dan elemen lainnya secara estetis dan fungsional, sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas. Di sini ada icon-icon page layout, yaitu ada themes, colors, font, effects, lalu ada margin, orientation, size, column, breaks, line numbers, sama height nation. Lalu ada fungsi bullet, itu untuk membuat daftar item lebih mudah dibaca dan dipahami, serta membuat informasi terstruktur dan memungkinkan pembaca untuk mengidentifikasi item dalam daftar dengan mudah. Ini ada icon-icon yang terdapat pada bullet. Lanjut, ada fungsi insert, itu untuk menambahkan atau menyisipkan berbagai elemen seperti teks, gambar, table, atau objek lainnya ke dalam dokumen atau lokasi tertentu. Jadi juga ada icon-icon insert, yaitu ada table, picture, clip art, shape, smart art, dan chart. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat paragraf. Namun sebelum membuat paragraf, langkah baiknya kita mengatur atau menyeting marginnya terlebih dahulu. Sini saya mengambil bagian yang normal dengan size A4. Oke. Terus di sini saya menggunakan font Cambria. Sudah selesai, kita langsung membuat paragrafnya. Nah, di sini paragrafnya sudah selesai. Kita akan menggunakan fungsi columns untuk menjadi 2 kolom ya. Sini pilih yang 2. Nah, sudah jadi. Dikarenakan ini paragrafnya sedikit, jadi kita enter aja ya teman-teman. Nah, lalu kita akan menggunakan fungsi drop cap. Dan paragraf sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat tabel. Kita masuk ke bagian insert, lalu masuk ke tabel. Kita masukkan tabel sesuai kebutuhan.
lalu kita isi. Nah, sekarang kita akan menggabungkan baris terakhir, bagian teks total, 4 kolom menjadi 1 kolom dengan menggunakan fungsi merge cell. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian totalnya ya teman-teman. Pertama-tama masuk ke bagian layout yang di sini. Lalu masuk ke bagian formula. Kita menggunakan rumus sum. Masukkan nilai teori dan prakteknya. Nah, seperti itu ya. Dengan keduanya ini juga. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian rata-ratanya menggunakan formula. Nah, di sini kita menggunakan rumus average atau rata-rata ya. Kita masukkan nilai teori dan praktek. Nah, begitu. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian total. Gunakan formula lagi. Gunakan rumus sum. Begitupun yang bagian rata-rata juga. Itu hasilnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat 3 level penomoran dengan menggunakan multi-level list. Pertama-tama, kita masuk ke bagian multi-level listnya dulu ya teman-teman. Langsung ke define new multi-level list. Nah, di level 1 ini kita enter formatting dulu. Number cell-nya yang kapital. Link level to style-nya heading 1 dan level to show-nya level 1. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nomor 2. Di nomor 2 kita ngisi ini. Number formatting-nya B. Number style-nya kita masukin yang angka. Dan link level to style-nya heading 2. Ini masih tetap level 1. Dan sekarang kita ke yang 3-nya, nomor 3. Enter formatting-nya B titik 1. Nomor style-nya ABC yang huruf kecil. Link to style-nya heading 3 dan levelnya tetap 1. Oke. Sekarang kita masukin
Dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Febrian. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi ketiga. Pengertian. Pertama, margin merupakan garis yang berada di tepi halaman dokumen. Fungsinya untuk memberikan jarak teks atau elemen lain pada tepi kertas atau dokumen. Microsoft Word atau disebut juga Word memiliki margin default dengan standar atas dan bawah dengan ukuran 1 inci atau 2,54 cm. Kedua, page border pada Office Word adalah bingkai halaman. Bila kita terjemahkan masing-masing katanya, page berarti halaman, sedangkan borders berarti batas. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa page border adalah garis bingkai pada batas halaman. Ketiga, header adalah bagian dari dokumen yang muncul di margin atas, sedangkan footer adalah bagian dari dokumen yang muncul di margin bawah. Keempat, EndNote adalah suatu paket perangkat lunak manajemen referensi komersial yang digunakan untuk mengelola bibliografi dan referensi saat menulis esai atau artikel. Fungsi margin pada Microsoft Word adalah untuk mengatur jarak pada file dokumen. Dalam membuat dokumen seperti skripsi, proposal pekerjaan, atau tulisan, biasanya diperlukan syarat khusus dalam pengaturan halaman. Caranya, pilih page layout, terus pilih tanda panah di pojok, terus di page setup. Fungsi page border adalah untuk memberikan bingkai pada halaman kerja Word kita. Page borders juga digunakan untuk membuat dokumen atau berkas kita dapat terlihat lebih cantik dan semakin enak dibaca. Caranya, pilih desain, terus ke page border, terus pilih yang bagian border. Selanjutnya, fungsi header atau footer. Header digunakan untuk memuat beberapa informasi seperti nama penulis, juga nomor halaman. Sedangkan footer lazimnya dipakai sebagai nomor halaman. Cara menampilkan header atau footer, double klik pada bagian atas atau bagian bawah lembar kerja atau page. Terus fungsi EndNote mengolah referensi, mengolah gambar, melacak referensi online, dan juga menyusun bibliografi manuskrip. Caranya, blok kata yang akan diberikan komentar, terus ke reference, terus pilih insert footnote. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, lanjut ke tugas 3. Di sini saya juga mau menjelaskan langsung ya ke nomor 3-nya. Yang pertama ada di page 1. Page 1 langsung saja ketik di laporan. Langsung setelah itu saya next page. Untuk page keduanya langsung ada kata pengantar. Setelah itu saya next page lagi. Untuk page ketiganya ada daftar isi. Setelah itu juga saya next page lagi. Oke, jika kalian mencari next page itu apa, kalian bisa klik layout, lalu kalian juga bisa ketik bricks, scroll ke bawah, di situ juga ada next page. Nah, setelah itu untuk di page keempat kita juga ada bab 1. Dan ini juga subbab-subbabnya ya teman-teman. Langsung bisa kalian lihat sendiri, di sini tertulis gitu ya. Ada A pendahuluan dan B latar belakang. Seperti itu. Lanjut setelah subbab, saya lanjut ke page 5, yaitu ada bab 2. Di situ juga tertulis ya teman-teman subbabnya juga ya. Setelah itu lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu menambahkan penomoran page.
Tapi sebelum itu saya juga menggunakan heading dulu ya teman-teman. Jadi sebelum menambahkan penomoran saya tambahkan heading dulu. Untuk seperti kata pengantar dan daftar isi bab 1 dan bab 2. Itu menggunakan heading 1 dan untuk subbab menggunakan heading 2. Nah, setelah itu lanjut ke penomoran ya teman-teman. Kalian bisa klik desain, lalu page number. Setelah itu format page number. Lalu setelah itu kalian tinggal mengganti untuk kata pengantar dan daftar isi menggunakan Romawi dan untuk bab menggunakan angka. Lanjut untuk soal nomor 5, kalian tinggal klik reference lalu table of contents. Seperti di video ini ya teman-teman. Lanjut untuk nomor 6, saya ketik dahulu, lalu saya masukkan gambar melalui picture. Saya juga menambahkan simbol di bagian nomor telepon dan faxmail. Saya juga menambahkan shape, border, dan shading di bagian periode 1-3 dan di bagian gambarnya juga ya teman-teman. Lanjut untuk nomor 7, saya klik insert lalu text box. Setelah itu saya mengklik kanan, lalu saya mengklik yang paling bawah. Setelah itu saya merubah hurufnya menjadi vertikal ke arah kanan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya.